Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandadi Nugroho dengan NIM 62114190883. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi olahraga. Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, yang berarti tak ada seorang pun yang dapat menarik diri dari proses ini, baik dalam fungsi sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi itu sendiri ada di mana-mana, seperti di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, dan di semua tempat yang melakukan sosialisasi. Dapat diartikan, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah selalu adanya komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Komunikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan berbicara dengan lawan bicara kita atau orang lain. Komunikasi ini sangat efektif untuk mengetahui respon dari lawan bicara kita, yang mana dapat mengetahui bahwa lawan bicara tersebut menerima atau tidak menerima pesan yang disampaikan oleh kita. Kemudian selain itu, ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui media, misalnya email, surat, atau lewat SMS. Komunikasi ini memang efisien, tapi lebih dianjurkan untuk melakukan komunikasi secara langsung karena kedua belah pihak dapat lebih memahami informasi yang disampaikan oleh kita. Selain itu, lebih mengenal karakteristik lawan bicara kita sehingga risiko salah paham dapat diminimalisir. Komunikasi merupakan komponen menunjang penampilan dan keberhasilan latihan. Komunikasi merupakan jabatan penyatu antara pelatih dan atlet. Tujuan sebuah latihan disampaikan menggunakan komunikasi seperti aba-aba, larangan, perintah, maupun saran dan kritik dalam evaluasi. Latihan tidak akan berjalan tanpa adanya komponen komunikasi seperti bahasa, suara, gerakan tubuh, gerakan muka, simbol maupun kata-kata. Perintah mengerjakan sesuatu tidak akan mungkin sampai kepada atlet jika seorang atlet tidak mengerti bahasa yang digunakan seorang pelatih. Pesan yang disampaikan pelatih juga akan terasa datar dan kurang menarik bila disampaikan tidak menggunakan tambahan gerakan tubuh serta mimik wajah yang tepat. Begitu berartinya sebuah komunikasi yang sering dilupakan bahwa komunikasi itu begitu penting bagi para atlet untuk berolahraga. Pada dasarnya, komunikasi memiliki banyak bentuk, baik itu komunikasi, olahraga, maupun komunikasi pada umumnya. Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi interpersonal, yang masuk dalam komunikasi personal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang satu dan orang satunya lagi, maupun dengan beberapa orang. Komunikasi ini termasuk dalam komunikasi paling efektif, karena pihak pemberi informasi dapat berinteraksi dengan orang yang menjadi lawan bicara kita. Komunikasi ini tentu sangat cocok jika digunakan dalam situasi latihan maupun pada saat evaluasi setelah latihan. Menurut Pedersen, Milok dan Lukerak tahun 2009 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling sering dilakukan di antara pelaku olahraga profesional dalam kegiatan sehari-hari dalam organisasi olahraga. Komunikasi interpersonal itu terus dilakukan agar terjalin hubungan yang saling mendukung antara pelatih dan para atlet. Harapannya membuat atlet merasakan suasana yang nyaman dan tidak ada kecenderungan oleh orang lain, dan membuat atlet dapat meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki secara maksimal. Melakukan komunikasi interpersonal tersebut, seorang pelatih dapat menginstruksikan dengan cara menyampaikan yang dapat diterima oleh atlet dengan bahasa yang sesuai umur atlet tersebut, yang rata-rata dikatakan masih muda. Pelatih dengan atlet bagaikan satu kesatuan keluarga di dalam dunia olahraga. Jika dalam kehidupan nyata, pelatih seperti ayah ataupun ibu, dan bisa saja seorang pelatih dianggap sebagai kakak maupun teman.
Pelatih harus memiliki hubungan yang baik dengan atlet dan di sisi lain harus tegas dalam menghadapi atletnya. Hubungan pelatih atlet merupakan komunikasi yang intensif antara atlet dan pelatih. Efektivitas seorang pelatih dalam melakukan persiapan teknis dan strategis serta mengorganisir, mengevaluasi, dan mengarahkan atlet akan bergantung pada hubungan yang dibangun antara pelatih dan atlet. Perilaku kepemimpinan pelatih di dalam dan di luar lapangan akan berpengaruh juga pada proses pembinaan ketangguhan mental para atletnya. Atlet dengan mentalitas yang kuat memiliki beberapa karakteristik maupun seperti self belief yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi maupun menjaga fokus dan konsentrasinya. Hampir rata-rata di atlet UNES belum memiliki semua beberapa karakteristik atlet dengan melintas yang kuat. Contohnya saja pada saat skor yang ketat di menit-menit akhir pertandingan, kehilangan konsentrasi sehingga sering membuat turnover, dan ini sangat berpengaruh pada tim atau official tim untuk bertanding di Liga Basket UNES. Ya mungkin dari saya itu menjelaskan tentang komunikasi olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.